Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11, kebetulan sendiri, yaitu Muhammad Silahuddin. Saya akan membahas sesuai dengan RPS kita, yaitu tentang aktualisasi filsafat. Adapun tujuan dari kita membahas aktualisasi filsafat ini yaitu kita dapat mengetahui aktualisasi filsafat sebelum ilmu. Yang kedua, kita bisa mengetahui nanti maksud dari filsafat sebagai cara berpikir. Yang keempat, maksud dari filsafat sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga tadi ya, maksud dari filsafat sebagai pandangan hidup. Dan yang keempat, mengetahui maksud dari filsafat sebagai pemikiran yang reflektif. Itu sebagai pendahuluan. Oke, selanjutnya. Sebelum masuk ke poin-poin yang 4 tadi, kita harus flashback sedikit tentang filsafat itu. Di sini kita akan aktualisasi filsafat itu apa. Jadi aktualisasi itu adalah sebuah bentuk akan keinginan yang dimana dimiliki oleh seseorang guna untuk dapat menggunakan segala macam bentuk dari kemampuan dirinya guna untuk mencapai sebuah bentuk hal yang dimana ingin mereka lakukan. Sedangkan filsafat kita sudah tahu semua merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdalam lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Jadi, aktualisasi filsafat itu adalah makna dari aktualisasi filsafat di sini adalah bagaimana filsafat itu benar-benar ada dan sesungguhnya ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia. Selanjutnya yaitu aktualisasi filsafat sebelum ilmu. Dalam masyarakat hingga saat ini masih menganggap ilmu filsafat adalah ilmu yang ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang itu tidak nampak, absurd, yaitu ilmu yang sulit untuk dimengerti atau ilmu yang membingungkan orang. Jadi memang setiap ilmu tentu memiliki sisi negatif atau sinisme. Seperti ilmu filsafat, sisi negatifnya dengan mempelajari filsafat akan mencetak pengangguran. Jadi tidak ada lowongan untuk PNS sarjana filsafat. Belum kita dengar kan lowongan PNS untuk sarjana filsafat. Jadi sisi negatif tadi pada setiap ilmu itu hendaknya dibuang jauh-jauh. Nanti ada lagi sisi negatifnya. Kalau kita belajar kedokteran, sinismenya orang akan berpikir bahwa ketika kita belajar tentang kedokteran kita akan sinisme kita, nanti kita akan beranggapan dokter itu sering mendoakan supaya orang sakit. Nanti kita bicara lagi ilmu filsafat yang lain atau tentang agama. Orang hanya berpikir negatifnya, orang itu hanya memikirkan surga neraka aja. Jadi sisi negatifnya seperti itu. Itu yang harus kita buang jauh-jauh. Dan kita seharusnya lebih berpikir positif terhadap setiap ilmu. Jadi syarat agar orang dapat mengaktualisasi ilmu filsafat, pertama-tama dia harus berpikir positif dulu. Dia berpikir positif terhadap filsafat, dia harus berpikir positif terhadap agama, dia harus berpikir positif terhadap ilmu kedokteran tadi. Maka filsafatnya itu akan menemukan jalannya. Jadi isi filsafat itu ditentukan oleh objek yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan dalam pikirannya, dengan metode seperti apa, dengan pengalamannya seperti apa, itu yang
itu yang menentukan dirinya. Cara berpikirnya itu yang menentukan. Jadi objek adalah suatu yang menjadi bahan dari suatu kajian atau penelitian tentang pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek, baik objek material maupun objek formal. Objek material yaitu suatu kajian, penelaahan, atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, itu objek materialnya. Objek material itu mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret maupun hal-hal yang abstrak. Nah, jadi yang mistis pun atau yang mistis atau metafisika di filsafat itu akan dipelajari. Nah, ya, objek formal yaitu sifat penelitian dan penyelidikan yang mendalam. Objek formal filsafat yaitu suatu pandangan yang menyeluruh secara umum sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Objek formal filsafat yaitu membahas objek materialnya sampai ke hakikat atau esensi dari yang dibahasnya. Perbedaan filsafat dengan ilmu-ilmu lain terletak dalam objek material dan objek formalnya. Dalam ilmu-ilmu lain, objek material membatasi diri, sedangkan pada filsafat tidak membatasi diri. Maka dapat diartikan bahwa filsafat dapat dimengerti sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal untuk sampai kepada hakikat atau esensi. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang menggambarkan usaha manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran, kenyataan, baik mengenai diri sendiri maupun segala sesuatu yang dijadikan objeknya. Nah, objek itu diselidiki secara kritis, mendasar, radikal, dan integral. Nah, selanjutnya, aktualisasi filsafat sebagai cara berpikir. Nah, aktualisasi filsafat sebagai cara berpikir adalah kemampuan berpikir sendiri, mampu melihat mana yang negatif dan yang positif, dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, sedangkan berpikir radikal atau mendasar atau meragukan terlebih dahulu sesuatu sebagai kebenaran sebelum ada fakta yang membenarkannya. Sedangkan berpikir spekulatif memisahkan fakta yang diandalkan dengan yang tidak dapat diandalkan. Yang selanjutnya berpikir universal, menyeluruh atau berkaitan dengan aspek lain. Jadi berpikir radikal, spekulatif, yang universal itu harus diaktualisasikan dalam cara berpikirnya orang filsafat. Radikal itu mendasar. Kita harus tahu kebenarannya dulu. Maksudnya kita udah tahu kebenaran bahwa rokok itu mengandung nikotin, umpamanya kan. Kita udah tahu. Spekulatifnya apa? Kita harus mencari tahu nih. Kita harus pergi ke pabriknya. Kita harus tanya kepada ahlinya, kedokterannya atau bagaimananya. Sedangkan berpikir universalnya menyeluruh atau berkaitan dengan aspek lain. Nah, nanti kita akan berpikir tentang kesehatan, tentang sosial, hanya berpikir tentang rokok. Yaitu berpikir filsafat tidak hanya berpikir secara komprehensif, rasional, konsepsional saja, melainkan indisipliner juga. Contohnya, aktualisasi filsafat sebagai cara berpikir, yaitu kenakalan anak. Untuk mengulangi kenakalan anak, untuk menanggulangi kenakalan anak, untuk memecahkan masalah yang dilihat secara filsafat, maka harus dilihat dari semua aspek, antara lain ilmu agama secara aspek ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, dan ilmu sosiologi, dan lain-lain. Ilmu agama gimana? Aspek apa tentang kenakalan anak nih? Nah, anak ini udah dapat nggak ilmu agamanya? Itu kita harus berpikir secara filsafat. Sampai ke situ kita. Nah, kadang orang psikologi tidak berpikir seperti itu. Kenakalan anak, oh ini kesalahan orang tua ini. Kenakalan anak, oh ini pergaulannya hanya lingkungan orang-orang nakal. Orang psikologi hanya berpikir seperti itu. Tapi seorang filsafat berpikir lebih dalam. Berpikir lebih jauh, lebih universal. Yaitu kita harus tahu aspek ilmu agama. Gimana anak-anak kalau dia kekurangan pemahaman terhadap agama. Gimana anak-anak dengan ilmu agamanya yang salah atau gurunya yang salah.
mencari guru yang salah. Ilmu ekonomi gimana? Kehidupan ekonomi keluarganya, pekerjaan orang tuanya. Kalau orang tuanya guru, anaknya mungkin pandai-pandai, belajarnya teratur, disiplin. Tapi kalau orang tuanya di kampung, pagi motong karet, sore baru pulang, tidak bisa untuk mendidik anak yang lebih bagus. Alhamdulillah kalau anaknya menjadi anak yang sukses gitu kan. Terus lagi secara ilmu psikologi kita harus tahu mentalnya bagaimana, dia punya penyakit dalam segi mental enggak, atau dia ada termasuk anak ABK atau enggak, atau secara sosiologinya lingkungannya bagaimana, kehidupan keluarganya dulu bagaimana, orang tuanya bagaimana, saudara-saudaranya bagaimana, dan ilmu-ilmu yang lain. Untuk melihat contoh tentang kenakalan anak, kita harus melihat secara universal. Kita harus berpikir bukan hanya dengan kenakalan anaknya aja, kita harus berpikir dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu aktualisasi berpikir secara filsafat, aktualisasi filsafat cara berpikir kita. Kalau contoh berpikir indisipliner dalam aktualisasi filsafat, membangun anak berkualitas. Membangun anak berkualitas itu bagaimana? Diperlukan disiplin ilmu. Indisipliner itu apa? Maksudnya ilmu itu yang berkesinambungan, yang cocok dengan jalannya, yang cocok dengan termnya. Maksudnya kalau orang membangun anak yang berkualitas, mereka harus diperlukan apa? Disiplin ilmunya, pendidikan intelektualnya. Secara pendidikan yaitu intelektualnya, EQ-nya. Ilmu agama itu tentang emosinya atau EQ-nya. Gizi, kenapa gizi penting? Gizi ini berpikir lebih tinggi yaitu tentang kualitas atau kuantitas gizinya. Dia makannya apa? Kalau makannya cuman cabai terus, gimana kita mau mendidik anak yang membangun anak yang berkualitas? Kita kalau di Indonesia 4 sehat 5 sempurna. Kita harus tahu sosialnya, lingkungan sosialnya, sekolahnya seperti apa, edukatif pendidikannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ilmu berpikirnya atau ilmu cara berpikir kita untuk membangun anak yang berkualitas itu, secara berpikir filsafat aktualisasinya, kita harus membangun cara berpikir terhadap disiplin ilmunya untuk membangun anak yang berkualitas. Disiplin ilmu untuk membangun anak berkualitas apa? Yaitu ilmu pendidikannya, ilmu agamanya, ilmu tentang gizinya, ilmu tentang sosial atau tempat pendidikannya, dan lain sebagainya. Itu namanya berpikir secara indisipliner. Disiplin terhadap ilmunya itu disiplin terhadap ilmunya. Selanjutnya kita masuk ke aktualisasi filsafat sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup. Pandangan itu apa? Pandangan. Berarti orang yang hidup bisa memandang. Gitu. Jadi pandangan itu cermin dalam sikap dan cara hidup. Sebagai dasar tindakan dan menyelesaikan persoalan hidupnya. Filsafat bersumber pada kodrat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Ada unsur raga, itu akan melahirkan filsafat biologi. Ada unsur jiwa, akan melahirkan filsafat psikologi. Ada unsur rasa, melahirkan filsafat keindahan atau estetika. Ada unsur jiwa raga, akan melahirkan filsafat antropologi. Unsur akal pikiran akan melahirkan filsafat berpikir atau logika. Unsur kehendak berbuat melahirkan filsafat tingkah laku atau etika. Unsur hubungan dengan aspek kehidupan akan melahirkan filsafat nilai atau aksiologi. Unsur kepercayaan akan melahirkan filsafat agama atau teologi. Sebagai makhluk sosial akan melahirkan filsafat sosial. Sebagai warga negara akan melahirkan filsafat negara. Maka kita harus mampu mengadakan penilaian apakah pemikiran tersebut baik atau tidak, apakah menguntungkan, memberikan makna lebih dalam kehidupan kita atau tidak.
Dan hal yang paling penting mempelajarinya adalah dengan mempelajari filsafat nilai. Nah, apa tadi, aktualisasi filsafat sebagai pandangan hidup itu kita harus mempelajari tentang mengajar filsafat tentang filsafat nilai. Filsafat nilai tentang baik buruk, tentang ini yang baik, ini yang seharusnya dilakukan, ini yang seharusnya tidak. Itu harus kita berpikirnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi tentang apa? Sorry, terhenti sebentar. Yaitu tentang filsafat sebagai pandangan hidup. Jadi maksud dari di sini kita harus tahu bahwa tiap manusia itu mempunyai filsafat, istilah filsafat hidupnya itu dengan cara mereka sendiri. Terhadap pandangan hidupnya itu dengan cara kehidupannya sendiri, atau tindakan atau perilakunya kehidupan sendiri. Tadi udah kita jelaskan di situ. Kita untuk unsur tentang kehendak berbuat, itu ada tingkah laku, ada etika. Jadi kita semua di mana kita mempunyai ilmu atau kita mempunyai pandangan terhadap diri kita, terhadap itulah kita memandang sesuatu. Gimana kita memandang tentang kepercayaan, tentang agama, gimana lah, disitulah kita memandang filsafat kita terhadap agama. Bagaimana kita melihat kehidupan sosial, aktualisasi kehidupan filsafatnya, seperti itulah kita melihat manusia dalam kehidupan. Selanjutnya itu aktualisasi filsafat sebagai pemikiran yang reflektif. Berpikir reflektif berarti berpikir yang dipantulkan kepada dirinya sendiri. Berfilsafat berarti refleksi terhadap dirinya sendiri. Berpikir reflektif mendorong kita akan mampu berpikir ke arah pemikiran yang lebih berkualitas dan pemikiran ke masa depan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi memperbaiki kualitas generasi mendatang sehingga kita terhindar dari degradasi keturunan. Ada penjelasan tentang tentang manusia unggul atau manusia berkualitas. Sedangkan menurut Barat itu, menurut pemikiran Nietzsche, manusia itu pemberani, Superman, manusia cerdas, manusia yang tidak pernah bersalah, manusia yang berkuasa. Menurut Jepang, manusia yang memiliki jiwa samurai, tidak kenal lelah, pantang menyerah. Sedangkan menurut negara Indonesia dalam GBHN 999, bahwa manusia berkualitas itu adalah yang bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, cerdas, berkepribadian, bersemangat, rajin bekerja, dan lain-lain. Sedangkan menurut pemikiran Jawa atau menungso utomo, jadi manusia berkualitas itu menungso utomo, yaitu manusia yang dapat memenuhi kodratnya sebagai individu sosial dan makhluk Tuhan, dengan kemampuan memayu hayuning siro dalam bahasa Jawanya, yang artinya berperilaku baik, menjaga dirinya dari perilaku nista. Memayu hayuning sesami, berperilaku baik terhadap sesama. Memayung hayuning bawono, berperilaku baik untuk kepentingan bangsa atau negara. Sedangkan menurut Islam yaitu insan kamil, yaitu manusia yang telah mencapai derajat muttaqin, manusia yang benar-benar aktivitas hidupnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita kan berbicara apa tadi? Aktualisasi filsafat sebagai pemikiran yang reflektif. Makanya di zaman sekarang ini, di zaman global, pemikiran filsafat itu sangat perlu. Karena dia bagaimana kita dapat memperbaiki kualitas diri sendiri, mereflektifkan atau tidak hanya sebatas untuk diri kita sendiri, tapi
kita harus berpikir yang lebih jauh atau lebih ke masa depan, bagaimana memperbaiki kualitas generasi mendatang atau anak-anak kita nanti atau keturunan kita nanti, supaya tidak ada degradasi keturunan. Pokoknya sekarang itu kalau kita nilai anak-anak ini, kalau 1 sampai 10 nilainya, kita nih nilainya 9. Jangan sampai keturunan yang di bawah kita nanti nilai kualitas hidupnya, nilai pemikirannya, nilai pemahamannya itu 5, 6, kalau bisa itu mereka 10. Nah, jadi kita harus berpikir reflektif seperti itu secara filsafat. Untuk aktualisasi filsafat sebagai pemikirannya reflektif itu kita harus berpikir seperti itu. Berpikir bagaimana nanti anak-anak kita itu bisa berkualitas. Dari pembahasan itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, aktualisasi filsafat sebagai ilmu itu syaratnya agar orang dapat mengaktualisasikan ilmu filsafat, pertama harus berpikir positif. Dengan berpikir positif, pikiran kita akan berkembang dan konstruktif dan edukatif. Dengan berpikir positif, pikiran kita akan lebih bersemangat dan realistis, yaitu bersemangat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, dan berpikir positif, kita akan lebih banyak melihat hal-hal yang realistis dan pragmatik. Sedangkan aktualisasi filsafat sebagai cara berpikir adalah kemampuan berpikir kita sendiri, mampu melihat mana yang negatif dan yang positif, dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sedangkan aktualisasi filsafat sebagai pandangan hidup, yaitu kita bisa bercermin di dalam tindakan kita sehari-hari dan akan mewarnai seluruh aspek kehidupan kita, dan azas ini biasanya dipakai oleh seseorang sebagai dasar dan pedoman untuk menyelesaikan beragam persoalan yang dijumpai di dalam kehidupannya. Sedangkan berpikir reflektif yaitu mendorong kita akan mampu berpikir ke arah pemikiran yang lebih berkualitas, yaitu quality thinking, dan pemikiran ke arah masa depan atau future thinking. Misalnya pemikiran filsafat yang reflektif itu tidak hanya sebatas pada perbaiki kualitas diri sendiri, akan tetapi juga bagaimana memperbaiki kualitas generasi mendatang atau anak-anak kita, sehingga kita terhindar dari degradasi keturunan. Demikianlah materi kita tentang aktualisasi filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.